Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini bertepatan dengan mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI yang diampu oleh yang terhormat Dr. Hajjah Samsul Susilawati MPD, kami selaku kelompok keempat akan mempresentasikan terkait dengan pendidikan jarak jauh dan belajar online sebagai tugas dari mata kuliah ini. Kami di sini beranggotakan yang pertama, presentator pertama yaitu Vina Idamatusilmi. Kemudian dilanjutkan dengan saya sendiri yaitu Ahmad Tajuddin. Baik, lanjut kepada presentator yang pertama. Akan menjelaskan tentang pendidikan jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Idamatusilmi yang akan mempresentasikan tentang pendidikan jarak jauh dan pembelajaran online. Di sini saya akan menjelaskan tentang seperti apa pendidikan jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan PJJ. Di slide yang pertama, di sini tentang pengertian PJJ. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 15 dijelaskan bahwa PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi ataupun media lain. Jadi di sini PJJ sendiri ini antara peserta didik dengan pendidik itu tidak dalam satu lokasi atau satu tempat, sehingga tidak memungkinkan untuk proses pembelajaran itu dilaksanakan secara tatap muka. Maka di sini agar materi pembelajarannya itu tersampaikan kepada peserta didik, maka harus menggunakan media-media tertentu sehingga materi-materi tersebut dapat disalurkan kepada peserta didik meskipun tidak diselenggarakan secara tatap muka. Dan tujuan dari PJJ ini sendiri dilaksanakan itu agar seluruh komponen masyarakat mendapatkan hak yang sama, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan. Di slide selanjutnya yaitu tentang karakteristik PJJ pendidikan jarak jauh, yaitu ada 4. Yang pertama, adanya jarak. Jadi adanya jarak ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa peserta didik dengan pendidiknya itu tidak dalam satu tempat atau satu lokasi, sehingga pembelajaran tidak dilaksanakan secara tatap muka, mungkin dengan tatap maya atau dengan yang lain sebagainya. Tapi antara pendidik dan peserta didik tidak dalam satu lokasi yang sama. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu tentang kemandirian belajar. Jadi di sini peserta didik dituntut untuk aktif dan mandiri dalam proses pembelajarannya. Jadi bisa dikatakan student center, bukan teacher center, sehingga proses pembelajaran itu terpusat pada peserta didik, sehingga aktif dan mandiri. Kemudian yang ketiga yaitu bahan belajar yang dikembangkan oleh lembaga. Jadi bahan belajar di sini sama dengan bahan ajar. Dia dikembangkan atau dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan lembaganya. Apakah sudah sesuai dengan SDM-nya, apakah sudah sesuai dengan sarana prasarana dari lembaga tersebut. Kemudian penggunaan berbagai media pembelajaran. Nah, di sini seperti yang kita tahu, proses pembelajaran yang biasanya dilakukan di tatap muka atau proses pembelajaran tatap muka itu kan kebanyakan menggunakan media cetak. Mungkin kadang-kadang menggunakan audio visual. Tapi kalau di pendidikan jarak jauh ini media cetak itu juga dibutuhkan, tapi untuk proses misalnya penjelasan itu harus menggunakan mungkin tutorial dengan menggunakan aplikasi Zoom, Edmodo dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tentang model penyelenggaraan pendidikan jarak jauh.
Di sini ada dua model atau biasa disebut dengan modus. Yang pertama, modus tunggal, yaitu oleh pemerintah, pendidikan tipe ini sudah diserahkan secara penuh kepada universitas terbuka. Jadi pelaksanaannya seperti yang di universitas terbuka. Kemudian yang pada tipe kedua, modus ganda, itu dibagi lagi menjadi dua tipe, yaitu modus ganda paralel dan modus ganda kombinasi. Nah, pada modus ganda paralel ini jadi dilaksanakan secara bersamaan antara pendidikan jarak jauh dan juga pendidikan secara tatap muka. Nah, jadi misalnya dalam satu kelas itu ada 50 peserta didik, yang 25 mengikuti pendidikan tatap muka, yang 25 lagi melakukan pendidikan jarak jauh. Nah, bagaimana peserta didik itu bisa dikatakan mengikuti pendidikan jarak jauh? Yaitu ketika lebih dari 50% dari jumlah semua mata pelajaran atau mata kuliah itu dilaksanakan secara jarak jauh. Maka peserta didik tersebut dikatakan sebagai peserta didik yang melaksanakan pendidikan jarak jauh. Kemudian yang modus ganda kombinasi. Nah, pada model pendidikan ini kurang dari 50% dari jumlah mata kuliahnya itu dilaksanakan secara pendidikan jarak jauh. Kemudian yang selebihnya dia melakukan dengan cara pendidikan tatap muka. Jadi kalau yang di modus ganda lebih dari 50% jumlah mata kuliah itu dilaksanakan jarak jauh. Kalau yang di modus ganda kurang dari 50% pendidikan itu dilaksanakan secara pendidikan jarak jauh. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang macam-macam media pembelajaran pendidikan jarak jauh. Nah, di sini yang pertama medianya adalah media cetak. Jadi media cetak ini digolongkan sebagai media pada generasi pertama pelaksanaan pendidikan jarak jauh. Jadi ini adalah merupakan media yang utama untuk menyampaikan materi pada pendidikan jarak jauh. Karena dianggap paling fleksibel, bisa digunakan di mana saja dan kapan. Sehingga dipilihlah media cetak ini sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan materi-materi dari pendidik kepada peserta didik. Nah, bentuknya bisa berupa apa saja, yaitu bisa berupa modul, buku materi pokok, buku kerja, panduan belajar, pamflet, brosur, peta, dan juga cap. Jadi termasuk jenis-jenis dari media cetak. Media yang selanjutnya yaitu radio. Seperti yang kita tahu, baik di negara maju maupun berkembang, pasti semuanya memiliki pemancar radio, termasuk juga di Indonesia. Kita memiliki yang namanya RRI atau Radio Republik Indonesia, yang jangkauan siarannya ini berskala nasional, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat mendengarkan siaran dari Radio Republik Indonesia. Nah, pada saat ini terjadi fenomena pandemi COVID-19, terjadi di Indonesia maupun di negara yang lainnya. Meskipun terdapat pandemi, kita tidak boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka harus ada alternatif lain, yaitu melaksanakan pendidikan jarak jauh. Dan salah satu media alternatifnya yaitu dengan menggunakan radio. Seperti yang sudah dilakukan di daerah Magelang, guru-guru di Magelang ini menggunakan media pembelajaran berupa radio. Jadi materi pembelajarannya disampaikan dengan menggunakan siaran radio, sehingga peserta didiknya dapat belajar melalui siaran radio karena dianggap lebih efektif, sehingga menggunakan radio itu menjadi jalan keluar untuk saat ini. Kemudian setelah media radio yaitu media televisi. Televisi juga hampir sama dengan radio, semuanya pasti memiliki, meskipun dia berada di pelosok negeri atau dimanapun, pasti memiliki media yang namanya televisi. Jadi jangkauannya juga akan mudah diterapkan di negara yang mungkin melaksanakan pendidikan jarak jauh. Seperti yang terjadi saat ini, kita harus melaksanakan pendidikan jarak jauh. Nah, di Indonesia sendiri ada TV nasional yang namanya TVRI, TV Republik Indonesia. Karena jangkauannya juga secara nasional, maka
pertelevisian ini tidak hanya menyiarkan tentang hiburan ataupun informasi berita, tapi juga bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pada saat ini karena kita sedang melaksanakan pendidikan jarak jauh di seluruh Indonesia, maka TVRI ini juga menyiarkan pendidikan jarak jauh di semua jenjang pendidikan, baik dari PAUD, TK, SD, terus SMP maupun SMA dan perguruan tinggi. Semuanya dilaksanakan pembelajarannya melalui media pembelajaran yaitu televisi, karena dianggap ini juga hal yang efisien, yang efektif untuk dilaksanakan sekarang ini. Karena mungkin di daerah-daerah tertentu jaringan internet itu susah didapatkan, maka alternatifnya yaitu dengan menggunakan televisi, karena di seluruh pelosok Indonesia sepertinya sudah terjangkau dan juga sudah memiliki televisi. Jadi dianggap televisi ini media pembelajaran yang saat ini efektif untuk digunakan. Dan selanjutnya yaitu ada komputer dan jaringan internet. Nah, pembelajaran yang berbasis dengan komputer ini ada dua kategori, yaitu komputer mandiri dan komputer dalam jaringan. Maksudnya perbedaan dari komputer mandiri dan komputer dalam jaringan ini terdapat pada aspek interaktifnya. Jadi kalau di komputer mandiri dia hanya bergelut pada bahan ajarnya saja, tidak berinteraksi dengan gurunya. Kalau menggunakan komputer dalam jaringan, dia berinteraksi dengan tutor atau gurunya. Contohnya kalau yang di komputer mandiri ini, misalnya dia hanya melihat pada web atau pada email. Jadi pembelajarannya itu melalui Gmail atau dengan menggunakan Edmodo. Terus kalau yang interaktif ini dia berinteraksi secara langsung, misalnya menggunakan media Zoom, Google Meet, Google Classroom, seperti itu. Jadi pada komputer dan jaringan internet ini juga merupakan media pembelajaran yang digunakan untuk proses pendidikan jarak jauh, karena tidak mungkin peserta didik itu hanya membaca media cetak, hanya membaca modul atau buku ajarnya saja. Pasti butuh penjelasan dari pendidik. Jadi maka komputer dan jaringan internet ini dianggap efektif untuk menyampaikan materi-materi pelajaran yang harusnya memang didapat oleh peserta didik, sehingga ini merupakan juga termasuk alternatif yang bisa dijangkau oleh para pendidik maupun peserta didik di saat sekarang ini, sehingga pembelajaran itu tetap terus berlangsung dan materi-materi juga tetap dapat tersampaikan dengan baik. Maka media-media ini membantu proses pembelajaran pendidikan jarak jauh menjadi lebih efektif dan efisien. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait dengan pendidikan jarak jauh, media-media pembelajaran jarak jauh yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya.